Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmika Kosya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia dan lingkungan. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar di antara semua makhluk hidup yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan massa otak dengan tubuh manusia memang memberikan petunjuk dari segi intelektual relatif. Selanjutnya ada pengertian lingkungan. Adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Yang pertama itu ada lingkungan alam, merupakan lingkungan yang terbentuk karena proses alam. Misalnya ada pegunungan, sungai, dan hutan. Ialah terbentuk dari lingkungan alam. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan alam, pertama geologi, posisi, dan aspek, dan iklim. Lingkungan alam terbagi menjadi 2, ada lingkungan darat dan lingkungan air. Darat itu meliputi padang rumput, gunung, bukit, lembah, hutan, dan stepan. Dan lingkungan air itu terdiri dari danau, sungai, laut, dan rawa. Ada konsep lingkungan alam. Ada 2 konsep lingkungan alam. Yang pertama dari unit ekologi yang lengkap atau complete ecological units, berfungsi sebagai sistem alami tanpa campur tangan manusia, termasuk semua vegetasi, mikroorganisme, tanah, batuan, atmosfer, dan fenomena alam yang terjadi di dalam batas dan sifat mereka. Yang kedua ada sumber daya alam universal atau universal natural research, dan fenomena fisik atau physical fenomena yang tidak memiliki batas-batas yang jelas. Ini termasuk udara, air, dan iklim, serta energi, radiasi, muatan listrik, dan magnet yang bukan berasal dari aktivitas manusia. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut sering dilakukan juga mengubah lingkungan sehingga mempengaruhi kehidupan sebagai suatu ekosistem. Lingkungan buatan manusia terdiri dari bentuk-bentuk kota yang dibangun struktur fisik dan pengaturan ruangannya serta pola-pola perilaku sosial, politik, dan ekonomi membentuk lingkungan fisik tersebut. Beberapa contoh lingkungan buatan diantara lain ada sawah, taman, bendungan, tambak, jalan, sekolah, mal, atau pasar, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada manfaat dari lingkungan buatan, yaitu yang jelas memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tempat rekreasi, menyimpan cadangan air, sarana edukasi, penunjang ekonomi masyarakat, dan sebagai pembangkit listrik. Nah, ini yang ketiga ada lingkungan sosial, adalah manusia, baik secara individual atau perorangan maupun kelompok yang ada di luar diri kita seperti keluarga, teman, tetangga, penduduk sekampung, sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Lingkungan sosial bukan merupakan suatu gejala yang terjadi sangat kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antar anggotanya, baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.